Cuman dia aja nih yang belum muncul. Apakah kau pernah melihat orang ini? Yo, halo semuanya, selamat datang di channel Anime Tokusatsu. Di video kali ini Atbel ngebahas tentang berapa tanda-tanda kalau misalnya Ultraman Saga bakalan dimunculin lagi. Sebelumnya, buat kalian yang belum tahu, Ultraman Saga adalah salah satu Ultraman terkuat yang masuk ke dalam salah satu dari 4 Ultraman terkuat. Yang dimana Saga ini adalah hasil fusion dari 3 Ultraman, yang masing-masingnya memiliki kekuatan dan pengalaman yang gak bisa diremehkan. Yang dimana ada Ultraman Zero, Dyna, dan Cosmos. Dan sedikit info lagi, kalau misalnya Saga baru sekali ditampilin dalam Ultra Series, lebih tepatnya pada movie-nya sendiri. Dan setelah itu nggak dimunculin lagi. Makanya banyak banget di fans Ultraman Saga yang berharap kalau misalnya Ultraman ini dapat dimunculkan kembali. Dan sedikit spoiler aja, kalau misalnya Saga adalah satu-satunya Ultraman yang belum dimunculkan di UGF. Yang dimana ketiga Ultraman lainnya yaitu Ultraman Noah, King, dan Legend udah dimunculin pada miniseries tersebut. Ada beberapa tanda-tanda kalau misalnya Saga akan dimunculin lagi. So, jadi penasaran apa aja? Langsung kita menuju ke pembahasan cuy, let's go. Nah, yang pertama mungkin dari kalian sudah pada tahu ya, kalau misalnya Ultraman Saga sempat disinggung beberapa kali pada miniseries UGF. Yang pertama pada saat Tartarus merekrut Alien Bat di Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy kemarin, dengan melakukan time travel ke timeline movie Ultraman Saga. Lebih tepatnya setelah Alien Bat dikalahkan oleh Ultraman Saga dan dibangkitkan oleh Tartarus, yang dimana dia sempat mencari-cari Ultraman Saga. Dan yang kedua pada episode prolog UGF TDC kemarin, saat Ultraman Cosmos diserang oleh Kroco Absolutian di planet Juran, yang dimana dia sempat menyinggung Ultraman Saga saat mendengar para Absolutian merasa terancam dengan kekuatan legendaris. Dan Cosmos juga sempat menyinggung nama Legend. Dan ya, ini adalah sebuah detail kecil yang cukup menarik ya. Kenapa? Karena biasanya Ultraman yang disinggung di suatu film atau misalnya Ultra Series rata-rata bakalan dimunculin. Dan Saga kebetulan gak dimunculin di UGF TDC kemarin. Dan karena arcs UGF ini belum selesai dan masih berlanjut, maka kesempatan Ultraman Saga untuk comeback masih terbuka lebar. Apalagi kalau misalnya Dyna bisa muncul di UGF selanjutnya, maka gak ada alasan lagi untuk Saga gak bisa comeback. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Saga bakalan dimunculin di UGF atau mungkin dia akan dimunculin di project baru Suburaya? Boleh kalian tulis aja di kolom komentar di bawah. Nah, yang kedua adalah munculnya Ultra Fusion Card Ultraman Saga, yang masih lumayan baru dimunculin dan gak terlalu lama juga, sekitar akhir tahun 2021 kemarin. Ya sebenarnya ini bisa aja cuman buat narik peminat Ultraman Saga aja ya, sekaligus buat jualan juga. Cuman gak menutup kemungkinan kalau misalnya ini juga menjadi pertanda kalau misalnya Saga bakal dimunculin lagi. Karena seperti yang kalian tahu, Saga itu udah jarang banget disinggung sama Suburaya. Dan akhir-akhir ini Suburaya mulai kembali mengangkat Ultraman yang satu ini, kayak seakan-akan ingin kembali menarik minat penonton Ultraman Saga. Jadi gimana menurut kalian? Dan yang terakhir, Ultraman Saga sempat disinggung di Ultraman Chronicle D. Dan buat kalian yang belum tahu, Ultraman Chronicle ini adalah sebuah segmen baru yang dibuat oleh Suburaya Production yang lebih menonjolkan konten Ultraman generasi baru. Dan Saga sempat disinggung di beberapa episodenya. Salah satunya di episode ke-6 dan yang terbaru di episode ke-21-nya. Jadi mana pada episode ke-6-nya, Saga sempat disinggung pada ingatan Ultraman Zero saat bertarung bersama dengan Ultraman Dyna dan Cosmos pada movie Ultraman Saga. Dan pada episode ke-21 yang baru ini, membahas bagian pertama dari Ultraman Saga. Dan hal ini bisa aja adalah kode dari Suburaya kalau misalnya Saga akan muncul kembali. Tapi ya sekali lagi, hanya Suburaya yang tahu kapan Saga bakal dimunculin, karena dia baru sekali aja diperlihatin kemunculannya. Dan setelah itu dia nggak pernah dimunculin lagi. Jadi bisa aja kalau Saga akan dimunculin lagi, cuman waktunya aja yang kita nggak tahu. Dan mungkin itu aja bahasan singkatan ini mengenai beberapa tanda-tanda kalau Saga bakalan dimunculin dalam waktu dekat ini. Kalau kalian suka video ini boleh di like, dislike kalau nggak suka, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Saga yang lainnya lagi. Bye bye. Sebelum pindah video, mungkin kalian tertarik sama video admin sebelumnya. Yo, halo semuanya, selamat datang di channel Anime Tokusatsu. Di video kali ini belum lanjutin konten yang sebelumnya, yang memberi nama Bassman, bahas Ultraman. So kali ini Ultraman yang bakal kita bahas adalah salah satu Ultraman terkuat juga, yang bernama Ultraman Noah.
Nah, buat kalian yang belum tahu, Noah adalah wujud asli sekaligus wujud terkuat dari Ultraman Nexus, yang dimana Nexus itu sendiri adalah wujud downgrade atau wujud lemahnya dari Ultraman Noah. Ultraman ini dikatakan adalah Ultraman terkuat yang pernah ada sejauh ini. Jadi penasaran tentang Ultraman yang satu ini? Langsung aja kita menuju ke pembahasannya cuy, let's go. Noah terlahir di sebuah tempat tidak diketahui pada 350 tahun yang lalu, yang dimana banyak banget yang mengatakan bahwa Noah terlahir dari ledakan supernova. Kisah Ultraman Noah bermula pada 20.000 tahun yang lalu, sebelum Ultraman Nexus, yang dimana Noah tiba di M80 dari Messier 4 untuk bertarung melawan binatang luar angkasa yang mengancam penghuni Nebula. Yang dimana cerita ini ada pada novel Battle of Dream Ultraman Noah, yang dimana ras alien tersebut merasa terancam, yang membuat mereka harus menciptakan sebuah raksasa yang menyerupai Ultraman Noah yang diberi nama Dark-Zagi untuk melindungi mereka. Namun hal itu justru menjadi bumerang bagi mereka, dan ras alien tersebut pun meledakkan matahari mereka sendiri dengan harapan dapat menghilangkan kesalahan tersebut. Namun hal itu malah menciptakan sebuah celah dimensional ke planet Nebulem 70H, yang kemudian Zagi bergerak menuju ke sana dengan Noah yang mengejarnya. Noah terus mengejarnya hingga berpindah-pindah galaksi dan multiverse, yang dimana pada akhirnya dia bergabung dengan pasukan pertahanan galaksi dan berhasil mengusir Zagi dari alam semesta. Sementara Zagi kehilangan tubuhnya, Ultraman Noah kekuatannya juga terus berkurang, yang membuatnya harus downgrade ke bentuk Ultraman The Next, yang kemudian kisah ini dilanjutkan pada movie The Next hingga saat ini. Nah, setelah kita ngebahas story-nya, kali ini kita bakal bahas dari segi desainnya. Yang dimana desainnya sendiri cukup simpel banget, dengan warna silver perak dan abu-abu, dengan sebuah sayap di belakangnya, yang diberi nama Noah Aegis, yang memiliki kekuatan tersembunyi yang sangat kuat. Untuk Core Timer sendiri bernama Energy Core, ya fungsinya sama lah kayak Core Timer, cuman bentuknya sedikit berbeda, yang dimana dia menyerupai bentuk sebuah panah berwarna merah, yang dimana jika energi Nexus atau The Next habis, maka ia akan berkedip, layaknya Core Timer. Untuk tinggi badan normalnya sendiri berada sekitar 55 meter. Namun banyak fans yang bilang kalau misalnya tinggi dari Ultraman Noah ini infinity atau tidak terbatas. Cuman nggak tahu lah guys, suka-suka mereka aja. Lanjut, untuk bobotnya sendiri dapat mencapai 55.000 ton dengan usia yang mencapai 350.000 tahun jika dihitung berdasarkan tahun di seluruh universe, yang dimana Noah 50 tahun lebih tua daripada Ultraman King. Nah, setelah kita bahas desainnya, kali ini kita bakal bahas kekuatannya, yang dimana kekuatan dari Ultraman Noah sendiri pasti sangatlah kuat. Secara dia masuk ke dalam tier Ultraman tertinggi, yang berisikan 4 Ultraman terkuat, dan bahkan Noah sendiri digadang-gadang sebagai Ultraman terkuat dari keempat Ultraman di tier tersebut. Untuk kekuatan fisiknya sendiri, Noah tentunya sangat kuat. Dari kekuatan pukulannya dapat mencapai 220.000 ton, hingga kecepatan terbangnya yang tidak dapat diukur. Untuk kemampuannya sendiri, seperti matanya, dapat melihat dari jarak yang sangat jauh, dan dapat melihat dengan jelas di dalam kegelapan. Dan bagian sayapnya atau aegisnya sendiri juga memiliki kemampuan yang memungkinkan Noah melintasi universe. Dia juga memiliki kemampuan untuk berteleportasi sendiri, melintasi alam semesta. Dia juga memiliki armor super kuat yang melindungi seluruh tubuhnya. Jadi emang kuat banget. Nah, selanjutnya yang terakhir, seperti biasa kita bakal membahas tentang fun fact-nya. Yang pertama, Noah pernah bekerja sama dengan para Ultraman di planet cahaya untuk mengalahkan Dark-Zagi, yang saat itu dikejar-kejar oleh Ultraman Noah pada novelnya. Yang kedua, Noah adalah wujud sebenarnya dari The Next dan Ultraman Nexus, yang dimana Nexus dan The Next sendiri adalah wujud downgrade atau wujud terlemah dari Ultraman Noah. Dan yang terakhir, Noah sudah muncul 2 kali di sepanjang Ultra series, dan sekali pada novelnya, yang dimana dia pertama kali muncul pada episode terakhir dari Ultraman Nexus saat sedang menghadapi Dark-Zagi, dan dia terakhir kali muncul pada UGF TDC kemarin. Dan begitu ya bahas-bahas singkat admin di video kali ini. Kalau kalian suka video ini boleh di like, dislike kalau nggak suka, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman yang lainnya lagi. Bye.